Yasmin tidak panik saat membicarakan bisnis. Orang yang panik akan menjadi pihak yang kalah. Pak Vicky, bukankah kamu mencariku karena reputasi Sani? Dia mengambil cangkir teh dan meniup teh yang mengepul dengan tenang. Kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi Vicky. Seni tidak ternilai harganya, dan ketenaran Yasmin dapat membantunya meningkatkan nilai mutiara. Walaupun penghasilannya lebih sedikit, tapi tidak akan membuatnya rugi. Bagaimanapun saat mutiaranya ditambahkan ke dalam desain Sani, itu bukan lagi mutiara laut biasa, melainkan mutiara yang diakui oleh seniman. Pedagang yang ingin memanfaatkan popularitas Sani akan memilih datang pada Vicky untuk membeli mutiara. Mutiara Vicky memang bagus, namun sayangnya kurang terkenal sehingga tidak bisa dijual dengan harga yang bagus. Saat ini produk apapun harus memiliki efek selebriti agar memiliki saluran penjualan. Jika tidak, bagaimana para penjual online dapat menghasilkan uang? Sayang sekali Nona Yasmin menjadi seorang seniman, kata Vicky sambil tersenyum dengan rasa tidak berdaya. Mutiara merak hijau sangat berharga. Jika kamu bisa menyimpan sampai ribuan mutiara, itu berarti kamu belum menemukan jalur untuk menjualnya dan tidak mendapatkan harga yang kamu inginkan. Kali ini kamu menjualnya padaku dengan harga murah. Setelah hasil rancanganku menjadi populer di internet, mutiara merak hijau kamu pasti akan terjual dengan baik. Yasmin terus menekan harga dengan pintar. Jika dia ingin membelinya, harganya harus lebih rendah sedikit dari harga pasar. Vicky telah berbisnis selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya dia menderita kerugian seperti ini. Dia menunduk dan menghabiskan teh di cangkirnya lalu mendesah. Baiklah. Bisnis ini sungguh menyakitkan. Alasan utamanya adalah Yasmin tidak bodoh walaupun masih muda, tapi dia bisa melihat dengan jelas kelebihan dirinya dan bisa menganalisis kekurangan Vicky dengan jelas, bahkan tidak rendah hati terhadap bakatnya. Kalau tidak, mana mungkin Yasmin bisa begitu berani membanggakan diri di hadapan Yasmin. Pada akhirnya mutiara Vicky dibeli oleh Yasmin seharga 20 miliar. Setelah tanda tangan kontrak, Yasmin berdiri dan mengulurkan tangannya pada Vicky. Pak Vicky, selamat bekerja sama. Vicky menjabat tangannya dan menjadi serius. Nona Yasmin, orang lain tidak akan bisa mendapatkan harga ini. Ditambah lagi masih ada 1000 mutiara merak hijau. Kamu jangan membuatku kecewa. Aku bekerja sama denganmu karena memandang Pak Handi. Pak Vicky, jangan khawatir. Mutiara merak hijau milikmu pasti akan menjadi terkenal dan menjadi ratu mutiara di Asia, kata Yasmin dengan tegas. Kerja sama telah disepakati. Vicky mengantar Yasmin kembali ke hotel. Mobil sport keren itu berhenti di depan hotel. Vicky memegang kemudi dan memandang Yasmin. Nona cantik, kamu mau bermain berapa hari lagi di kota Selat? Pak Vicky juga sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ditambah lagi, aku sedang dikejar deadline rancangan. Tidak punya waktu untuk bermain. Sebelum kerjasama dibuat, Yasmin selalu memikirkan baik-baik jawabannya terhadap perkataan Vicky. Tapi sekarang kontrak kerja sudah dibuat, dia tidak perlu tinggal lebih lama. Selain itu, dia mengatakan yang sebenarnya 1000 mutiara merak hijau membuatnya terinspirasi. Dia ingin segera terbang kembali ke kota benteng dan berkonsentrasi pada rancangannya. Main beberapa hari tidak masalah. Aku akan membayar semua biayanya. Anggap sebagai ucapan terima kasihku atas kerjasama ini.
Vicky terus membujuknya untuk tetap tinggal. Yasmin tampak menyesal. Pak Vicky, aku bukannya tidak mau. Hanya saja setelah mengambil mutiaramu hari ini, tekanan hatiku sangat besar. Kalau tidak segera kembali membuat rancangan, aku tidak tenang mengambil mutiara ini. Saat Vicky hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara pria menyela pada waktu yang tidak tepat. Yasmin. Yasmin menoleh pada Stefan yang memanggilnya. Dia sedikit terkejut karena Stefan benar-benar ada di sini. Vicky menatap Stefan dan Yasmin secara berurutan penuh dengan spekulasi dan kegelisahan. Pak Stefan sedang syuting di sini. Yasmin membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Nadanya tenang dan lembut, tapi tidak bisa mendengar keakraban sebelumnya. Hati Stefan terasa sakit saat mendengar perubahan panggilan Yasmin padanya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang aktor. Dia bisa menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Dia berkata dengan senyuman lembut di wajahnya. Tidak, aku sengaja datang ke sini mencarimu. Vicky duduk di dalam mobil dan memandangnya. Dia tersenyum dan berkata dengan keras pada Yasmin. Nona cantik, beritahu aku kapan penerbanganmu. Aku akan mengantarmu ke bandara. Yasmin bergumam dan melambaikan tangannya ke arahnya. Vicky mengemudikan mobil pergi dengan keren. Yasmin berjalan ke arah Stefan. Ada suaranya terdengar ramah. Pak Stefan datang ke sini mencariku demi rancangan gaun nenekmu. Dia menunduk dan menjawab, lalu dengan cepat menambahkan, tidak sepenuhnya. Gaun ulang tahun nenekmu sedang dirancang, tapi belakangan ini aku sangat sibuk. Tolong kalian cari penjahit profesional untuk mengukur tubuhnya. Setelah selesai menjahitnya, aku akan mengirimkannya pada kalian. Yasmin memandang Stefan dengan pandangan tenang seperti danau tanpa riak. Yasmin, kenapa kamu tidak memanggilku Kak Stefan lagi? Stefan mencoba yang terbaik untuk bersikap santai. Tapi kemampuan aktingnya yang luar biasa memiliki kelemahan di depan Yasmin. Kamu datang ke sini bukan hanya untuk urusan gaun nenekmu. Apa ada hal yang penting lainnya? Yasmin tidak menjawabnya. Untuk apa mengatakan sesuatu yang jelas sudah diketahui satu sama lain? Dia tidak menyalahkan Stefan. Dia hanya merasa jika bisa dihindari, lebih baik menghindari, supaya keluarga Setiawan tidak menimbulkan masalah baginya. Mata Stefan yang menunduk bergerak beberapa kali membuatnya tampak semakin khawatir. Yasmin sedikit tidak berdaya. Angin malam meniup rambut lembutnya. Dia mengangkat tangannya untuk merapikannya. Karena kamu belum memikirkannya, aku masuk dulu. Kamu bisa menelponku setelah memikirkannya. Setelah selesai bicara, dia berbalik pergi. Stefan merasa cemas dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya. Yasmin. Setelah memanggil, dia segera melepaskan tangan Yasmin dan meminta maaf padanya dengan wajah merah. Maaf, aku agak panik, tidak sengaja menyentuhmu. Beberapa waktu lalu aku kembali ke ibu kota karena keluarga Setiawan, putri keluarga Setiawan, sudah ditemukan. Aku benar-benar minta maaf tidak memberitahumu. Henry memberitahunya saat waktunya tiba mereka akan berkumpul untuk meminta maaf pada Yasmin. Tapi dia tidak mau, dia tidak tahan setiap hari harus berkencan dengan Yani. Dia tidak menyukai Yani. Menemukannya adalah hal yang baik. Untuk apa kamu minta maaf? Dengan begini aku juga menjadi santai.
Bagaimanapun kalian bersikeras menganggapku putri keluarga Setiawan hanya menyusahkanku dan membuat nenekku tidak tenang. Yasmin berhenti, dia berkata sambil tersenyum. Senyumannya sama sekali tidak palsu, benar-benar tulus. Stefan mengambil satu langkah ke depan dan menatap mata Yasmin. Kami tetap salah karena terlalu gegabah dan menyusahkanmu. Tapi walaupun keluarga Setiawan menemukan putri mereka yang hilang, hubungan antara kamu dan aku akan tetap sama seperti sebelumnya. Kamu bisa terus memanggilku Kak Stefan. Kalau terjadi sesuatu padamu, telepon saja aku akan langsung terbang ke sisimu. Yasmin tahu betul apa arti kata-kata Stefan. Ketika kalian salah mengira aku adalah putri dari keluarga Setiawan, aku telah mendapatkan cukup banyak manfaat dari kalian, dan kalian juga telah banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Seharusnya ini adalah keberuntunganku. Aku tidak bisa mengambil keberuntungan yang bukan milikku dan merepotkan kalian lagi. Yasmin menolaknya dengan sopan. Stefan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar Yasmin terus berkata, Kak Stefan, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan orang yang berasal dari kota yang berbeda. Aku akan selalu mengingat bantuan yang kalian berikan padaku. Tapi di saat yang sama, aku juga ingin menjalani kehidupanku sendiri. Terima kasih karena kalian pernah begitu menjagaku. Selesai bicara, dia berbalik dan masuk ke hotel. Pada saat ini dia baru menyadari Stefan sepertinya sedikit menyukainya, dan rasa suka ini bermula dari salah paham. Jika Jason tidak berbohong, Stefan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Setiawan. Kalau begitu, Stefan harus kembali ke lingkarannya sendiri dan memperlakukan putri keluarga Setiawan yang telah kembali dengan baik daripada datang mencarinya. Kalau orang tua dari kedua pihak mudah diajak bicara dan tidak akan menyerangnya, maka semua orang akan senang. Bagaimana jika kedua orang tua menganggap dia memiliki hubungan dengan Stefan? LM sedang populer dan tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Jason sudah membuatnya pusing, apalagi keluarga Wibowo dan keluarga Setiawan di ibu kota. LM tidak bisa mengatasinya, dia juga tidak bisa mengatasinya. Stefan memperhatikan Yasmin berjalan ke hotel selangkah demi selangkah, tangan di sisi tubuhnya perlahan mengepal. Keesokan paginya, Yasmin bangun dan mengemasi kopernya. Saat ini Vicky tiba-tiba menelpon. Yasmin tidak ingin merepotkan Vicky untuk mengantarnya ke bandara. Siapa yang tahu panggilan teleponnya begitu kebetulan. Dia menekan tombol jawab lalu berkata dengan santai, Kamu bangun pagi sekali. Aku berencana pergi diam-diam, tapi kamu memergokiku. Nona cantik, kamu jangan begitu santai. Cepat bereskan kopermu dan pindah kamar. Penggemar Stefan telah menyelinap ke hotel. Kalau sampai terperangkap oleh mereka, masalah besar akan terjadi. Vicky terdengar cemas. Apa? Begitu Yasmin selesai bicara, bel pintu kamar berbunyi tanpa henti. Dia memegang ponsel dan melihat ke pintu. Dia mendengar Vicky menjelaskan kepadanya. Tadi malam di hotel, Stefan memegang tanganmu kan? Aku tahu kamu tidak ada hubungan dengan dia, tapi paparazzi memberitakannya berlebihan dan mengunggahnya di internet. Sekarang berita ini meledak di internet. Selain itu, beberapa media mengungkapkan kalau Stefan telah bertunangan dengan putri keluarga Setiawan di ibu kota. Kamu dianggap sebagai pelakor. Sudah ada yang membunyikan bel pintu.
Apa kamu bisa menghubungi pihak keamanan hotel? Yasmin tidak panik bagaimanapun dia berada di hotel berbintang. Tidak peduli seberapa sengitnya para penggemar, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Aku akan membantumu menghubunginya. Kamu jangan keluar dari kamar. Aku akan pergi ke sana. Kamu tunggu aku beberapa menit. Selesai bicara, Vicky menutup telepon. Yasmin mengabaikan bel pintu dan mengemasi barang-barangnya. Dalam 2 menit pintunya tiba-tiba dibuka dengan kartu kunci. Hati Yasmin menegang, tapi setelah melihat Jason, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kamu ikut aku. Kevin, bantu dia mengemasi barangnya. Jason melangkah maju, meraih pergelangan tangan Yasmin dan membawanya keluar. Aku hampir selesai berkemas, Yasmin berkata dengan cemas. Kevin bahkan tidak mengetahui berapa banyak barang yang dia miliki. Bagaimana jika ada yang ketinggalan? Tidak sempat. Sejumlah besar media dan penggemar Stefan sudah naik lift. Bersembunyi di kamarku dulu. Jason menjelaskan pada Yasmin dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku jamin akan melindungi barang bawaanmu. Kevin yang berdiri di dekat pintu memberinya senyuman yang dapat diandalkan. Yasmin keluar dari pintu. Dia mendengar suara samar datang dari arah lift. Jason tinggal di kamar di seberang Yasmin. Begitu dia menutup pintu, suara di luar menjadi lebih jelas. Itu kamar 6688. Jangan biarkan dia lari, cepat. Kata-kata mereka penuh kebencian. Yasmin tahu para penggemar selebriti saat ini sangat fanatik, terutama para penggemar perempuan yang berdedikasi. Beberapa dari mereka sukses memiliki hubungan yang baik sampai bisa langsung menghubungi selebriti. Di lingkaran ini dan juga banyak selebriti yang terekspos memiliki hubungan dengan para penggemar itu. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara penggemar dan selebriti. Aku sudah memeriksa masalah ini sejak awal. Kamu berencana mengklarifikasinya sendiri atau menunggu Stefan? Jason berjalan ke sofa dan dengan sengaja merendahkan suaranya. Kita lihat saja apa hari ini dia akan mengklarifikasi. Kalau tidak, LM pasti akan mengeluarkan pernyataan. Yasmin menunduk dan berjalan ke arahnya. Dia tetap tenang. Untuk mengatasi hal semacam, semakin cepat diklarifikasi, maka akan semakin baik pula efeknya. Stefan mungkin tidak punya hak suara dalam masalah seperti ini. Jason duduk di sofa, mata obsidiannya dipenuhi dengan makna yang tidak jelas. Artis dikelola oleh manajemen perusahaan. Walaupun Stefan merupakan orang terkenal di kalangannya, jika mengakibatkan gosip seperti ini, perusahaan akan marah dan mencegahnya mengakses Instagram dan menyita ponselnya. Belum lagi dia adalah satu-satunya putra keluarga Wibowo yang bertunangan dengan putri yang baru kembali ke keluarga Setiawan. Mereka lebih memilih menuangkan air kotor ke Yasmin daripada membiarkan reputasi Stefan ternoda sedikit pun. Yasmin menatapnya dan berkata, "Maksudmu lebih baik aku melakukan klarifikasi lebih dulu?" Kamu harus bersiap. Mungkin Stefan tidak bisa maju dan membantumu menjelaskan. Wajah Jason dingin dan nadanya tegas. Tentu saja Jason juga marah karena tadi malam Stefan bersikap di luar batas dan menimbulkan masalah bagi Yasmin. Tapi dia tidak berpikir Stefan takut hal ini terjadi. Selain itu, jika Stefan keluar untuk mengklarifikasi masalah ini, bagi para media, hubungan Yasmin dan Stefan akan semakin dalam. Namun jika Stefan tidak keluar untuk mengklarifikasi, sama sekali tidak menguntungkan bagi Yasmin. Akan lebih baik jika Yasmin membuat pernyataan terlebih dahulu.
Yasmin tertegun sejenak lalu berkata, "Terima kasih sudah mengingatkanku." Sejujurnya Jason telah membantunya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dalam 2 hari terakhir, dan Yasmin bukanlah orang yang tidak tahu diri. "Kamu harus menghubungi LM dulu. Jangan menunggu Stefan menelponmu. Bagaimana cara mengklarifikasinya? Tidak peduli bagaimanapun, kamu masih memiliki aku yang mendukungmu." Selesai bicara, Jason mengangkat tangannya dan melihat Al-Rojinya. Yasmin bergumam dan menelpon Luna. Saat ini Luna masih tidur. Dia dibangunkan oleh telepon. Dia memohon belas kasihan dengan linglung. "Ini baru jam berapa? Tolong biarkan aku tidur lebih lama. Aku sedang masuk dalam pencarian panas. Ini adalah skandal yang mengejutkan. Minta tim humas segera bekerja," kata Yasmin dengan nada serius. "Apa?" Rasa kantuk Luna segera hilang tanpa bekas. "Siapa yang melakukan ini?" Yasmin berkata dengan tenang, "Kamu akan tahu setelah melihat pencarian terpanas. Pokoknya aku beritahu kamu, aku dan Stefan tidak melakukan apa-apa. Media yang membuat berita menyimpang. Katakan padanya, aku akan memeriksa rekaman pengawas secara lengkap. Suruh dia mengurus dokumen humas LM." Suara Jason tiba-tiba terdengar di telinga Yasmin. Yasmin dikejutkan oleh suara yang begitu dekat dengannya. Dia menoleh ke arah Jason dan bibirnya hampir menyentuh wajahnya. Jason terlalu dekat. Tiba-tiba dia mundur 2 langkah dan menatap Jason. Jason menunjukkan ekspresi polos. Aku sudah mendengar apa yang dikatakan Jason. Aku akan segera memeriksa Instagram. Apa kamu baik-baik saja?" Luna memeriksa Instagram menggunakan ponsel lain. Dia tahu pertanyaannya agak berlebihan. Jason sudah ke sana. Apa yang bisa terjadi pada Yasmin? Selain itu, Jason telah mengambil tindakan untuk membantu Yasmin. "Aku baik-baik saja, hanya membuat masalah untukmu." Yasmin merasa sangat tidak enak. Dalam perjalanan bisnis saja bisa menimbulkan masalah bagi Luna. "Masalah apanya? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang pesonamu." Luna sengaja berkata dengan suara keras. Meskipun sekarang Jason membantu Yasmin, tapi Luna masih belum bisa memaafkan Jason yang pernah menyakiti Yasmin. Jason memandang Yasmin. Yasmin merasa sedikit stres. Dia akhirnya berkata, "Jangan bicara sembarangan. Telepon aku kalau sudah selesai. Aku akan pulang hari ini." "Oke." Luna segera menjawab. Setelah menutup telepon, Yasmin merasa tidak nyaman. Jason hendak bicara ketika tiba-tiba mendengar suara keras dari luar. "Kevin tidak apa-apa kan?" Yasmin menjadi khawatir. Bagaimanapun, dia adalah bos Prospera Entertainment. Penggemar Stefan tidak akan berani, kata Jason dengan tenang. Yasmin menghela nafas lega dan berjalan ke pintu untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar. Begitu dia berdiri di depan pintu, dia mendengar suara Vicky yang sedang marah. "Kalian kira hotel ini adalah pasar? Bisa masuk begitu saja? Segera hancurkan semua kamera reporter ini." Kejadian ini terjadi karena dia merasa masalah ini tidak akan berakhir jika Vicky menanganinya dengan cara seperti ini. Dia mengerutkan kening dan berencana menelpon Vicky. "Aku keluar." Jason yang berada di sebelahnya memegang kenop pintu. Yasmin memandangnya. Dia merasa sedikit tertekan. Seharusnya dia yang menghadapi ini, tapi sekarang dia harus bersembunyi, membiarkan Jason dan Vicky menyelesaikan masalahnya.
Sekarang dia berhutang budi pada 3 orang. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang selalu mengikuti cerita yang saya bacakan ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.